Perjuangan timnas Indonesia di ajang Piala Asia U17 tentu mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Di antaranya dari Fahri Husaini, mantan pelatih timnas yang kini ikut-ikutan berkomentar secara mengejutkan. Mantan pelatih Persela tersebut membandingkan timnas di masanya dengan timnas Nova Arianto. Tak hanya Fahri Husaini, perhatian juga diberikan oleh Roberto Mancini. Meski tidak secara langsung, tapi Mancini memuji dengan perkembangan dari timnas Indonesia saat ini. Tentu sebuah pujian yang harus dihadapi dengan baik oleh tim Garuda. Ada juga berita mengenai Matthew Baker yang kini dinilai menjadi pemain yang tidak salah pilih usai memilih timnas Indonesia. Untuk itu, inilah cerita di balik kesuksesan Indonesia bermain apik di ajang Piala Asia U17. Sekarang untuk masuk Piala Dunia U17 itu lebih mudah dibandingkan dengan dulu, saat saya masih jadi pelatih. Kalau dari dulu regulasinya seperti itu pada saat saya melatih saat itu, kita sudah bisa bermain di Piala Dunia U17, kata Fahri Husaini dikutip dari suara.com. Itu adalah komentar Fahri Husaini saat dirinya membandingkan timnas waktu dilatih dirinya dengan timnas ketika dilatih oleh Nova Arianto. Menurut pelatih berusia 59 tahun tersebut, saat ini untuk lolos ke Piala Dunia sangatlah mudah. Alasannya adalah karena setiap tim cuma membutuhkan lolos dari babak grup saja untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Sedangkan di masa Fahri Husaini, jika ingin main di Piala Dunia, setiap tim harus mampu lolos ke babak semifinal Piala Asia. Sebuah komentar yang bisa diterima karena memang faktanya seperti itu. Dan khusus tahun ini regulasi untuk lolos ke Piala Dunia memang telah diubah. Pada akhirnya Nova Arianto mampu mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Hasil itu didapatkan setelah di babak grup, Zahabi Goli dan kawan-kawan mampu meraih kemenangan saat melawan Korea Selatan dan Yaman. Dengan begitu, kini Indonesia menjadi tim ASEAN pertama yang lolos ke Piala Dunia U17 secara back-to-back, karena di edisi sebelumnya mereka juga lolos meski waktu itu berstatus menjadi tuan rumah. Setelah melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia, Coach Fahri langsung memberikan selamat. Dirinya juga mendoakan supaya timnas Indonesia bisa meraih kesuksesan di ajang Piala Dunia U17 yang nantinya akan dimainkan di Qatar. Selamat untuk timnas U17 Indonesia. Sukses untuk Coach Nova. Tim pelatih dan staf doa terbaik meraih prestasi optimal di Piala Dunia U17 Qatar 2025, kata Coach Fahri pada Bola Sports. Tak hanya Coach Fahri, komentar juga diberikan oleh Bung Towel, salah satu pengamat sepak bola dari Indonesia. Menurut dirinya, Nova Arianto telah mendapatkan pengaruh yang sangat banyak dari Shin Tae-yong. Entah pujian atau sindiran, intinya itu diucapkan oleh Bung Towel usai Coach Nova membawa Indonesia meraih kemenangan atas Korea Selatan. Jika sindiran, pasti Bung Towel mengkritik gaya permainan timnas yang cenderung bertahan total dan berharap melakukan serangan balik. Jika ada kesempatan, strategi ini memang diterapkan oleh Coach Nova saat melawan Korea beberapa waktu yang lalu. Strategi seperti itu juga sering diterapkan oleh Shin Tae-yong waktu melatih timnas Indonesia. Biasanya Shin Tae-yong menerapkan strategi tersebut ketika lawan Indonesia adalah tim yang lebih berkualitas, entah itu Australia maupun Arab Saudi. Namun apapun itu, meski mendapatkan kritikan, yang terpenting adalah hasilnya, karena meski bermain bertahan, Indonesia tetap mendapatkan hasil terbaik di lapangan. Roberto Mancini puji perkembangan timnas Indonesia. Entah apapun yang dilakukan oleh Indonesia, pasti ada saja orang yang tidak suka. Bahkan ketika Indonesia meraih kemenangan, rasa tidak suka tetap muncul dan mereka malah mengkritik gaya permainan Indonesia yang cenderung bertahan. Soal ini akhirnya mendapatkan perhatian dari Roberto Mancini. Pelatih asal Italia tersebut memuji perkembangan Indonesia yang menurutnya sangat pesat dalam 10 tahun terakhir. Saya mengenal baik timnas Indonesia. Mereka sudah berkembang secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Indonesia merupakan salah satu tim yang berkembang dan kita sudah melihat perkembangan tim muda mereka yang akan menjadi bagian dari tim utama mereka. Sehingga siapapun kini harus menghormati mereka dan bersikap baik, ungkap Roberto Mancini dikutip dari Goal.com. Bermain bertahan bukanlah aib bagi sebuah tim.
Yang paling dipermasalahkan dari para pengamat tadi adalah gaya permainan Indonesia yang cenderung bertahan. Mungkin bagi mereka bermain bertahan adalah sebuah aib dari tim nasional. Namun jangan salah, berkat strategi seperti itulah timnas Indonesia bisa sampai seperti ini dan membawa mereka lolos ke Piala Dunia. Jika melihat catatan penampilan Indonesia juga sangat luar biasa ketika menerapkan taktik bertahan. Dari 5 laga yang dimainkan oleh timnas U17, mereka cuma kebobolan 1 kali dan itu lewat tendangan penalti waktu melawan Yaman kemarin. Selebihnya gawang dari tim Garuda selalu aman dan sulit ditembus oleh para lawan-lawannya. Tak hanya kebobolan 1 gol saja dari 5 pertandingan, timnas U17 juga mampu meraih 4 kemenangan dan sekali imbang. Hasil itu adalah total dari perjalanan Indonesia dari babak kualifikasi hingga babak fase grup di ajang Piala Asia. Matthew Baker buktikan Indonesia adalah yang terbaik. Salah satu sosok di balik luar biasanya timnas Indonesia saat ini adalah Matthew Baker. Dia begitu tampil disiplin di lini belakang pertahanan Garuda. Sebuah aksi yang membuat Indonesia bakal kembali bermain di Piala Dunia U17. Berbicara mengenai Baker, kita jadi teringat soal keputusan mengejutkan dari dirinya. Sebelum bermain untuk Indonesia, pemain berusia 15 tahun itu sempat mendapatkan panggilan dari timnas Australia. Tapi secara halus Baker menolak dan tetap memilih Indonesia. Sebuah pilihan yang tepat karena Indonesia menjadi salah satu tim Asia yang akan bermain di Piala Dunia. Sementara nasib Australia belum tentu karena mereka cuma meraih 1 poin dari 2 laga yang mereka mainkan di ajang Piala Asia. Kini kesuksesan Indonesia di ajang Piala Asia hingga lolos ke Piala Dunia pasti akan mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Hal ini membuat Nova Arianto harus lebih berhati-hati lagi karena jika salah langkah bisa saja mempengaruhi performa dari tim Garuda. Untungnya pelatih berusia 45 tahun itu menyuruh semua anak asuhnya untuk tidak membuka sosial media selama bermain untuk Indonesia. Hal itu bertujuan agar mereka tetap fokus dan tidak mendapatkan pengaruh dari luar. Sebuah kebijakan yang kini hasilnya mulai nampak dan kelihatannya kebijakan tersebut tetap akan diterapkan oleh Nova Arianto selama dirinya menjadi pelatih muda dari tim Garuda. Sementara itu, soal keberhasilan timnas Indonesia, Nova Arianto sekali lagi memberikan pujian kepada anak asuhnya. Selain itu, mantan pemain Persib tersebut juga memberikan pujian kepada PSSI yang selama ini terus memberikan dukungan. Saya melihat semua pemain sangat luar biasa secara mental, visi, dan pemahaman tentang kritikal. Jadi semoga pemain bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Semua ini berkat dari PSSI juga yang selama ini sangat mendukung kami, sehingga hasil yang kami dapat maksimal. Jadi semoga ini menjadi harapan ke depannya, kata Nova Arianto pada media. Jadi itulah cerita di balik kesuksesan Indonesia di ajang Piala Asia U17 hingga lolos ke ajang Piala Dunia.